wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramana Putri dan di sebelah saya ada Nama saya Nisa Ridanti Nurdiana, saya dari 11 A1. kita berdua dari kelas 11 A1 dan saya dengan Nisa bakal menjelaskan tentang struktur tubuh untuk pertukaran dan transportasi zat. Silakan menonton. Oke, di sini aku akan membahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Misalnya pada permukaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru yang sesungguhnya ada hubungannya dengan permukaan luar. Jaringan epitel terbagi menjadi 5. Yang pertama itu epitel pipis lapis, disusun oleh sel-sel yang berbentuk pipi dan tersusun sangat rapat yang berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida serta filtrasi darah pada ginjal. Jaringan ini terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli atau paru-paru. Yang kedua itu epitel pipi berlapis banyak, disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk pipi dan tersusun sangat rapat, berperan sebagai pelindung dari gesekan. Jaringan ini terdapat diantaranya yaitu rongga hidung, kerongkongan, dan saluran anus. Yang ketiga itu epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris disusun oleh sel-sel yang berbentuk silinder. Pada jaringan ini biasanya terdapat sel-sel goblet yang berfungsi dalam menghasilkan lendir atau mukus untuk mempermudahkan penyerapan makanan atau absorpsi. Epitel ini dapat ditemukan di lambung, jonjot usus, kantong empedu, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang keempat itu adalah epitel silindris berlapis banyak. Jaringan epitel silindris berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk batang, berperan dalam sekresi dan bergerakan. Epitel ini banyak terdapat pada saluran ekskresi kelenjar ludah, kelenjar susu, utera, dan faring dan laring. Yang kelima itu adalah epitel silindris berlapis semu Berselia, tersusun atas sel-sel yang memiliki sel tidak sejajar, seolah epitel tersebut terdiri atas banyak lapisan. Epitel ini berfungsi untuk pelindungan sekresi dan pergerakan zat melewati permukaan. Epitel silindris berlapis semu Berselia terdapat pada saluran pernapasan, rongga hidung, saluran telur, atau tuba Fallopi. Oke, selanjutnya di sini saya bakal membacakan tentang jaringan pengikat. Jaringan pengikat itu apa sih? Jaringan pengikat ini sesuai dengan namanya yang berfungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaring-jaringan menjadi organ dan berbagai organ yang menjadi sistem organ serta menjadi selubang. Organ ini melindungi jaringan atau organ tubuh. Selanjutnya di sini ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu apa sih? Jaringan ikat longgar itu terdapat di bagian besar tubuh seperti pembuluh darah, saraf, dan sekitar organ tubuh. Fungsinya ini dari jaringan ini adalah dapat menyokong jaringan dan organ penopang sel saraf dan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat makanan atau ke sel-selnya. Dan selanjutnya ini ada jaringan ikat padat. Ikat padat ini adalah jaringan yang tersusun atas serat-serat yang padat, di mana jaringan tersebut dapat di mana serabut kolagen merupakan komponen utamanya. Fungsinya ini adalah dapat memberikan perlindungan dan sokongan serta menghubungkan otot-otot dengan tulang dan tulang dengan tulang. Di sini ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini tersusun atas serabut kolagen dan sel-sel lemak berbentuk poligonal. Sel-selnya ini berdinding tipis dan tersusun longgar. Jaringan lemak terdapat di sekitar ginjal dan di bawah lapisan kulit. Fungsinya ini dari jaringan ini adalah menyimpan lemak, cadangan makanan, perlindungan dan isolasi terhadap hilangnya panas. Dan selanjutnya di sini ada jaringan darah. Jaringan darah ini merupakan jaringan ikat yang sangat khusus. Jaringan darah ini terdiri dari 3 komponen. Apa aja sih dari jaringan 3 komponen itu? Yang pertama ada eritrosit atau disebut sel darah merah. Yang kedua ini ada leukosit. Leukosit ini atau disebut dengan sel darah putih. Dan yang terakhir ada jaringan. Dan yang terakhir ini
ada jaringan yang berfungsi sebagai alat transportasi yang memompa kelangsungan hidup manusia. Sel darah ini tubuh juga mempunyai jaringan yang mirip dengan jaringan darah yang meredarkan laminati. Oke. Dan selanjutnya di sini ada jaringan tulang. Jaringan tulang ini namanya jaringan tulang rawan atau disebut kartilago. Jaringan tulang rawan tersusun atas banyak matriks yang bersifat lentur dan disebut kondrin. Ketika masih anak-anak, jaringan tulang rawan ini berasal dari mesenkim atau jaringan pengikat embrional. Ketika dewasa dibentuk oleh serabut rawan atau fibrosa tipis yang disebut perikondrium. Sel ini membentuk tulang rawan disebut kondroblas yang terletak pada lakuna. Di sini selanjutnya ada jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini memiliki fungsi utama dari menyongkong tubuh. Jaringan tulang keras tersusun atas sel-sel osteoblas yang terletak di dalam lakuna dan sel tulang sejati dewasa yang disebut osteosit. Jaringan tulang keras ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah atau rosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari 3 jaringan otot tersebut. Yang pertama ini ada jaringan otot polos. Otot polos ini dapat kita mempunyai Selanjutnya saya bakal menjelaskan dari 3 jaringan tersebut. Yang pertama ini ada jaringan otot polos ini kita mempunyai serabut-serabut atau fibril yang berkemudian sehingga kita dapat mengamati bawah mikroskop. Tampak dari bawah mikroskop itu jaringan otot polos itu tidak dapat bergaris-garis. Satu ini berkontraksi secara refleks dan di bawah ini berpengaruh saat otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Dan yang kedua ada jaringan otot lorik. Otot lorik ini atau otot rangka yang sejenis yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai ligament, mioglobin, dan mendonimasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena adanya otot ini tampak dari daerah gelap atau miosin dan terang aktin yang berselang-seling. Dan yang terakhir yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot ini otot jaring kerjanya tidak disadari, akan tetapi otot jantung beserta dengan otot struktur ini Selanjutnya saya bakal menjelaskan dari 3 jaringan otot tersebut. Dan yang pertama ini ada jaringan otot polos. Jaringan otot polos ini mempunyai serabut-serabut atau fibril yang berhomogen hingga kita dapat diamati dari bawah mikroskop. Bawah mikroskop itu tampak polos atau tidak bergaris-garis. Otot polos ini berkontraksi secara refleks dan di bawah ini mempengaruhi saraf otot. Otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan dinding, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Dan yang kedua ada jaringan otot lorik. Otot lorik ini atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk dipergerakan. Otot ini mempunyai ligament, mioglobin, dan mendonimasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lorik karena pada otot ini tampak daerah gelap, miosin, dan terang aktin yang dapat berselang-seling. Dan yang terakhir yang ketiga ada jaringan otot jantung. Otot jantung ini kerjanya tidak disadari, akan tetapi otot jantung ini berbeda dengan otot polos. Struktur otot jantung mirip dengan otot lorik, namun selnya membentuk rantai dan bercabang dengan 1 atau 2 inti sel. Otot jantung ini hanya terdapat di jantung dan tidak terdapat di organ lain. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama dendrit. Dendrit itu adalah sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang halus. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama dendrit. Dendrit itu adalah sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel adalah komponen sel saraf yang
berukuran paling besar. Badan sel berfungsi penerima impuls atau rangsangan dari cabang sitoplasma yang bercabang atau dendrit menuju ke akson. Yang ketiga adalah neurit atau akson. Neurit akson adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perluasan dari badan sel. Akson berfungsi mengirim impuls yang sudah diolah badan sel menuju sel saraf lainnya melalui sinapsis. Yang keempat adalah selubung mielin. Selubung mielin adalah membran plasma yang sangat panjang dan termodifikasi yang melilit akson saraf dalam bentuk spiral. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang kelima adalah sel sahwan. Sel sahwan merupakan sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan juga membantu regenerasi akson. Yang keenam adalah sinapsis. Sinapsis ialah ujung dari akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Oke semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya dan Nisa. Kalau tadi sedikit ada kesalahan baca dari saya, mohon dimaafkan ya. Sekian presentasi dari kita. Selebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.